Puji Tuhan, luar biasa banget ya, bahwa hari-hari ini kalau kalian masih bisa datang ke tempat ini, masih tertarik untuk beribadah mencari Tuhan itu luar biasa. Sebab banyak iman orang yang punya iman Kristen mulai berguguran. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kalian Elohimers, kalian boleh tetap bertahan, tetap adakan waktu, berikan waktu kalian untuk Tuhan, datang beribadah, itu luar biasa banget. Pertahankan hal ini. Pertahankan benar. Karena memang udah di dalam Alkitab juga dituliskan bahwa nanti di akhir zaman banyak bintang berguguran. Bintang ini bicara orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan berguguran. Tapi ketika kalian tetap punya kerinduan bahwa aku gak mau tinggalin Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Itu akan jadi kekuatan motivasi buat kalian untuk tetap bertahan. Oke, dalam bulan ini kita semua sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk menjadi seperti Kristus, Christ-like. Kalau saya perhatikan jadi hari ini temanya masih sama, Christ-like. Tapi dari sisi yang berbeda. Sebab saya tahu firman Tuhan itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Dan hari ini kita akan lihat dari sisi yang berbeda. Saya cuma mau menggarisbawahi, cuma mau ngingetin aja kalian bahwa tanggal berapa? 11 ya. Tanggal 11 yang lalu Kak Aldi kan khotbah juga temanya Christ-like. Tapi diambil dari sisi kita jadi seperti Kristus, berarti kita punya pikiran Kristus. Siapa yang datang pada saat Kak Aldi khotbah? Masih ingat ya? Saya cuma mau ngingetin lagi aja, mereview aja. Jadi di situ Kak Aldi bilang mengerti dengan tepat dan benar siapa kita. Sehingga kita nggak bingung dengan identitas kita. Jadi ketika kita punya pikiran Kristus, kita akan ngerti dengan tepat siapa kita. Akhirnya kita nggak bingung lagi gitu. Terus kemudian Kak Aldi juga bilang seperti ini. Punya pikiran Kristus itu akan membuat kita tahu tujuan hidup kita, apa yang Tuhan mau. Jadi kita nggak ngawur jalannya. Ingat? Itu ya, ini harus diingat tuh, jangan dilupain. Oh, waktu itu Kak Aldi kan tanggal 11, ini udah tanggal 25, beda lagi, berarti itu nggak diingat. No, tetap diingat. Kemudian apalagi Kak Aldi bilang punya pikiran Kristus berarti sadar bahwa Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Jadi karena kita tahu pikiran Tuhan, kita akan tahu hatinya Tuhan, kita tahu bahwa hati Tuhan itu gak pernah mau ninggalin kita. Jadi itu makanya menjadi seperti Kristus itu berarti punya pikiran Kristus. Kemudian tanggal 18 atau minggu kemarin, Pastor Albertus ya berkata bahwa jadi seperti Kristus itu harus jadi identitas kita. Jadi seperti Kristus itu berarti kita punya identitas seperti Kristus. Artinya apa? Di sini dikatakan bahwa dia berkata bahwa hidup kita ini cerminan seperti apa Kristus itu. Makanya kalian harus kalian harus jadi sama seperti Kristus supaya dunia tahu Kristus itu kayak apa melalui hidup kalian. Ya. Kemudian apa lagi? Jadi seperti Kristus yang menjadi identitas kita itu apa? Kita punya kasih. Oke? Sebab Kristus Allah itu kasih. Jadi ketika kalian menyatakan kasih berarti kalian sudah punya punya identitas Kristus. Kemudian yang berikutnya identitas jadi seperti Kristus yang menjadi identitas kita yaitu apa? Berbuah-buah. Ya. Be fruitful, berbuah-buah. Itu pernah jadi tema kita 2 tahun lalu. Dan tema itu enggak berhenti loh ya. Oh, tahun ini, tahun ini no, itu jalan terus. Berbuah artinya terus itu sampai hari ini. Berbuah berarti outreach. Itu udah jadi urut gitu. Nah dari kedua pembicara ini ayat yang diambil sama dan ayat itu pun akan saya ambil hari ini. Jadi ayatnya ada di 1 Yohanes 2 ayat 6. Firman Tuhan bunyinya begini. Barang siapa mengatakan bahwa ada di dalam dia, perhatikan, ia apa? Apa itu? Wajib, harusnya wajibnya itu di garis merah. Wajib, hukumnya wajib, enggak pilihan. Wajib, apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya tertarik dengan terjemahan versi The Amplified Bible.
Itu ada ya, Amplified dikatakan, whoever say he lives in Christ, maksudnya live in Christ itu kayak apa? Maksudnya live in Christ itu di sana dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia disatakan telah menerima, accepted Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa di sini yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Angkat tangan. Ayat ini buat kalian. Ingat ya, ayat ini buat kalian. Kemudian apa? Jadi seharusnya, sepatutnya di situ dikatakan, sepatutnya apa? Dan ini keharusan ini di situ dikatakan as a moral obligation. Sebagai di sana dikatakan bahwa kewajiban moral, ini wajib. Kewajiban moral, karena kita udah nerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai kewajiban moral di situ dikatakan bahwa to walk and conduct himself. Conduct, nggak otomatis ternyata. Jadi kita harus ngatur. Jadi ia hidup dan berperilaku sama seperti Kristus. Itu jadi dikondak gitu, konduktor itu apa? Dipimpin. Jadi itu bukan pasif, aktif. Conduct himself just as he walked and conducted himself. Jadi di situ dikatakan kita harus ngatur hidup kita supaya kita tuh hidup kayak Kristus, berperilaku seperti Kristus. Jadi versi Amplified ini lebih jelas. Kalau kita tuh ngaku bahwa kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di situ dikatakan kita seharusnya, ini hukumnya wajib untuk hidup seperti Yesus hidup. Nah, Paulus tahu ayat ini. Ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Paulus hidup setelah Rasul Yohanes. Berarti dia udah dengar semua pengajaran Yesus dan murid-muridnya. Dan dia berusaha keras untuk melakukan firman Tuhan ini. Buktinya mana? Buka Filipi 3 ayat 12. Ini tulisan Paulus untuk Filipi yang merupakan isi hatinya. Filipi 3 ayat 12 dikatakan seperti, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku, apa di situ ditulisnya? Apa? Sekali lagi apa? Ngejar. Mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Di ayat ini kita lihat kejujuran Paulus. Di situ dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Artinya apa? Aku belum memperoleh ini. Dikatakan aku belum sempurna. Sebab yang dikatakan apa yang akan diperoleh yaitu kesempurnaan. Jadi Paulus ngomong, aku gak sempurna. Tak kasih tahu. Paulus itu nulis hampir separuh isi perjanjian baru. Sekali Paulus aja lo ngomong, aku belum sempurna. Aku masih nguber itu. Aku masih kejar itu. Ya dikatakan, aku ini gak sempurna tapi aku mengejarnya. Masih banyak kekurangan. Gak apa-apa. Kalau sampai hari ini kalian mau jadi pelaku firman masih kurang. Rasanya kok gak apa-apa. Paulus saja lo belum sempurna. Mau jadi seperti Kristus pun Paulus saya rasa dia pengen jadi seperti Kristus. Dia pengen melakukan semua yang Tuhan katakan. Tapi dia belum sempurna. Sampai dikatakan aku masih terus kejar. Nah poinnya. Dia sadar dia belum sempurna, tapi dia gak cuma tinggal diam dalam penyesalan. Dengan aku ini gak berhasil. Terus menghukum diri sendiri, aku gak bisa ngikutin apa yang Tuhan katakan. Gak cuman kayak gitu loh. Ternyata Paulus karena sadar, maka dia katakan aku harus kejar kesempurnaan itu. Versi di Amplified kembali saya suka banget. Ya. Di sana dikatakan, know that I have already obtained it. Jadi di situ dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Apa yang dia peroleh? Nah ini yang bagus. This goal of being Christ-like. Jadi yang Paulus katakan bahwa aku belum peroleh ini dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, yaitu apa?
goalku menjadi seperti Kristus. Jadi mari, firman Tuhan pagi hari ini judulnya memang Christ-like. Tapi our goal, apa goalnya kita? Our main goal itu apa? Yaitu to being, sini dikatakan being Christ-like. Katakan being Christ-like. Itu goal kita. Kalau Kak Aldi bilang menjadi seperti Kristus itu punya pikiran Kristus. Kalau Pastor Albertus menjadi seperti Kristus itu identitas kita. Sekarang firman hari ini menjadi seperti Kristus adalah goal kita. Ini goal kita. Oke? Nah, jadi di sana dikatakan bahwa ya, jadi dia belum sempurna. Dikatakan bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, yaitu goalnya untuk jadi seperti Kristus, atau aku telah sempurna. Enggak, Paulus enggak sempurna. Tetapi aku dikatakan, but I actively press on. Saya pikir, apa ya arti press on? Saya sampai buka, apa arti press on? Kok sampai benar-benar, jadi enggak cuma kejar, tapi press on. Kayaknya ada tekanan di situ. Ternyata, actively press on itu artinya kayak gini. Tetap aktif untuk terus maju atau melanjutkan dengan tekad. Meskipun menghadapi kesulitan atau tantangan. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Jadi dia tetap maju, dia tetap lanjutkan meskipun ada tantangan, meskipun ada kesulitan. Sebab kita harus mengakui untuk jadi seperti Kristus itu enggak gampang. Benar? Enggak gampang. Buktinya apa? Paulus saja belum sampai ke situ. Dia bilang, aku belum sempurna. Tapi aku sadar aku harus kejar itu. Makanya dikatakan aku akan tetap aktif, terus maju, melanjutkan tekad ini meskipun banyak tantangan, meskipun banyak kesulitan. Di sana lanjutnya dikatakan, supaya aku dapat menangkapnya. So that I may take hold. Jadi supaya aku tuh bisa nangkep. Apa yang ditangkap? Di sini dikatakan the perfection. Kesempurnaan itu Paulus mau tangkap. Dan dikatakan for which Christ Jesus took hold of me and made me his own. Jadi dikatakan sebab aku udah ditangkap. Dan di situ dikatakan Yesus membuat aku jadi miliknya. Jadi Elohimers. Karena kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat. Yesus jadikan kita menjadi miliknya. Karena Yesus jadikan kita miliknya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kejar itu. Sebagai milik Kristus, Tuhan punya banyak hal yang jadi jatah kita. Jadi porsi kita. Kita harus kejar. Ketika kita menjadi milik seseorang, maka apa yang dipunyai orang itu akan jadi milik kita juga. Makanya di sini dikatakan aku kejar. Nanti kita akan lihat kenapa kok Paulus itu kejar. Ya, nah versi The Passion Translation di sini dikatakan juga. Saya langsung terjemahin aja ya. Saya mengakui bahwa saya belum memperoleh kepenuhan mutlak yang saya kejar. Apa yang dia kejar tadi? Kesempurnaan, kita tahu ya. Terus kemudian apa? Tapi saya berlari dengan penuh semangat ke dalam kelimpahannya sehingga saya dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Kristus Yesus untuk menjadikan saya miliknya. Jadi dia terus kejar supaya dia mencapai tujuan itu. Ya. Dan versi terjemahan sederhana Indonesia lebih memperjelas lagi. Kenapa saya kok ambil beberapa version? Karena ini semakin memperjelas apa sih yang Paulus kejar. Kesempurnaan itu apa kok sampai Paulus itu belain nguber. Biarpun ada tantangan, ada kesakitan, ada kesulitan, dia terus kejar. Dan biarlah apa yang menjadi tekad Paulus ini pun jadi tekad kita. Bukan hanya untuk jemaat Filipi, tapi juga jemaat Elohim. Ya. Jadi versi terjemahan sederhana Indonesia berkata, namun saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya sudah berhasil.
mencapai tujuan itu. Saya belum sempurna. Wah, saya belum sempurna. Kemudian apa? Tapi saya terus berusaha. Ini yang harus kita pegang. Terus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, karena itulah yang sudah direncanakan oleh Kristus Yesus untuk saya sebelum dia memanggil saya menjadi miliknya. Jadi karena Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk kita, dan yang itu yang Paulus pahami dan sadari, makanya dia terus kejar. Jadi kita bisa melihat yang jadi goal utama Paulus. Di sini kalau kita lihat apa yang menjadi goal utama Paulus sehingga dia kejar itu, yaitu kesempurnaan atau menjadi seperti Kristus. Kenapa kok Paulus kejar ini? Padahal Paulus itu sudah terkenal, dia udah nulis banyak surat, dia udah buka banyak gereja, dia punya murid banyak, dia sangat terkenal. Tapi dia bilang ada yang kurang. Saya yakin ketika Paulus mungkin pergi ke satu kota dia akan disambut. Oh, Pak Paul, enggak Pak ya, Paul mungkin zaman sekarang. Oh Pastor Paulus, aduh terima kasih. Sungguh firman-Mu memberkati aku. Lihat ini aku udah banyak jiwa-jiwa. Ini hasil penginjilan-Mu. Ini hasil apa yang sudah kamu ajarkan buat saya. Dia pasti sangat terkenal. Kalau mungkin zaman sekarang begitu flyer gambarnya itu Rasul Paulus gitu. Waduh yang datang gereja ini enggak cukup, mungkin stadion enggak cukup. Terkenal. Tapi Paulus tetap merasa ada yang kurang. Enggak, aku belum mencapai itu semua. Karena goal utamaku tuh bukan itu, tapi kesempurnaan, yaitu menjadi seperti Kristus. Nah, jadi kita lihat di sini, Paulus sadar bahwa menjadi seperti Kristus, itu dikatakan di ayat ini, di versi TSI itu tadi bahwa itu yang menjadi rencana Yesus. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, dia dijauhkan dari apa ya? Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, hubungan itu putus, jadi jauh, jadi kotor, jadi enggak sama kayak Kristus, jadi enggak kudus. Makanya demi rencana semula Allah, yaitu menjadikan manusia sama seperti Kristus, makanya Tuhan Yesus benar-benar mau datang ke dunia nebus. Memulihkan itu, kembali menyucikan dengan darahnya. Supaya apa? Supaya jadi sama kayak Kristus lagi gitu loh. Karena ini benar-benar sudah direncanakan oleh Allah ketika dia menjadikan kita menjadi miliknya. Makanya Paulus harus mencapai itu. Makanya saya, kalian semua harus mencapai hal itu. Nah sekarang apa maksud dari kata sempurna? Sempurna di sini dalam bahasa aslinya dikatakan artinya selesai atau semua tujuan itu terpenuhi. Itu baru sempurna. Tapi kalau kita lihat kehidupan kita, bahkan Paulus sendiri lihat belum selesai. Jadi belum sempurna, belum terpenuhi tujuan itu. Aku belum kayak Kristus, masih jauh. Makanya dikatakan aku kejar. Karena aku belum memenuhi, aku belum selesai, aku belum sempurna. Jadi kayak kita lihat jadi sempurna di sini artinya itu selesai atau terpenuhi. Nah, arti lebih luas lagi itu arti dari sempurna itu lengkap. Artinya apa? Dalam pertumbuhan itu lengkap, selesai. Yaitu apa? Pertumbuhan karakter, pertumbuhan mental, moral, perilaku kita itu sudah sama seperti Kristus. Saya mau kita mulai sekarang banyak mengevaluasi diri. Mungkin ketika kalian mau tidur, biasanya kalau mau tidur malam itu jangan buka HP terus buka HP nonton apa sampai ketiduran. No ya, sekarang berubah ya. Siapa mau jadi seperti Kristus? Kan kemarin Pastor Albertus bilang, kita harus memulai dari hal yang kecil-kecil. Dimulai. Latih hal yang kecil-kecil dulu, dimulai gitu loh. Jadi kita ayo mulai. Mulai sekarang kalau mau tidur, diam dulu, coba evaluasi. Hari ini aku gimana? Apakah ada hal-hal yang bersimpangan atau bertentangan dengan sifat-sifat Kristus, dengan
cara-cara bagaimana kita jadi seperti Kristus. Punya kasih itu kan, kemarin udah jelasin gitu kan. Berbuah-buah, udah berbuah enggak ya aku? Atau malah aku bikin orang jadi enggak suka, apa aku tingkah lakuku, perkataanku, apakah udah bikin orang sakit hati? Apakah harusnya aku tuh bisa nolong, tapi aku kayak males sehingga kita tidak menunjukkan kasih. Apakah itu sudah kita lakukan? Evaluasi. Nah, supaya apa? Supaya pertumbuhan kita itu semakin hari itu semakin mendekati karakter Kristus. Melalui tingkah laku, perilaku, ya. Kemudian arti sempurna lebih luas lagi itu kita menjadi dewasa rohani. Enggak anak-anak lagi. Anak-anak itu ya kalau kesentil dikit ngamuk. Enggak dapat bagian dikit, enggak diperhatiin pore, ngambek. Kalau orang dewasa enggak. Oh, kalau orang dewasa gini. Misalnya kita lagi dapat perhatian atau kita enggak harusnya kita dapat perhatian tapi orang itu mungkin enggak perhatiin kita. Kita kalau orang dewasa mikir gini, aku tahu mungkin dia lagi sibuk ya. Kayak gitu. Tapi kalau anak kecil ngamuk loh. Ngamuk enggak mau wis pokoknya enggak gerejo-gerejoan, wis enggak ker-keran, wis enggak pelayanan. Aku mana udah kerja keras gini enggak dihargai. Itu anak kecil. Kalau orang dewasa enggak apa-apa, enggak dihargai manusia, enggak apa-apa. Sebab Tuhan enggak pernah tutup mata. Tuhan perhatiin kita. Sampai detail-detail hidupmu, Tuhan itu nyatet rapi. Saya tuh sampai bayangin. Kak Niki itu kalau nyatet keuangan tuh rapi, tulisannya wapi. Saya bayangin, wih di sorga ya. Tuhan itu nyatet, nyuruh malaikat itu rapi, catet. Semua apa yang kalian lakukan satu-satu. Hal yang kecil yang mungkin tidak luput dari pandangan manusia. Sama Tuhan itu dicatat loh Rek, sungguhan. Jadi kalian tetap layani Tuhan, tetap setia berbuat baik. Tuhan tidak pernah lupa nyatet. Meskipun manusia mungkin lupa. Ya. Jadi itu orang dewasa rohani. Enggak ngambek kalau enggak dapat perhatian. Kemudian apa? Arti sempurna di sini artinya sudah melaksanakan tugas sampai akhir hingga tujuannya tercapai. Atau maksudnya itu tercapai. Itu ya. Tujuan Allah itu menjadikan kita sama seperti Dia. Nah, ketika kita sempurna berarti itu sudah sampai, udah sempurna. Kemudian sempurna juga berarti apa? Berhasil melewati proses dengan baik. Itu sempurna. Kan untuk jadi sempurna itu enggak mak betunduk langsung jadi sempurna. Terus misalnya tiba-tiba sempurna. No. Menjadi sempurna itu perlu proses. Tanaman aja kalau mau berbuah kan pelan-pelan. Enggak langsung tanam hari ini langsung keluar buahnya kalau pohon mangga. Iya kalau saya dulu ada cerita dongeng H.C. Andersen, Putri apa itu yang pokoknya nanam kacang atau apa malam ini besok pagi tetok kacangnya itu udah jadi pohon, udah memenuhi rumah itu ada cerita. Mungkin kalian nggak ada zamannya itu udah nggak musim. Zaman saya dulu ada pengarang H.C. Andersen itu, waduh ceritanya tuh kayak seneng gitu loh. Ya itu. No, semua proses, semua ada prosesnya. Bertumbuh ada prosesnya. Kalian juga lahir nggak mungkin langsung segede ini. Ada bayi kecil masih di perut mama kalian ya toh. Terus jadi gede-gede lahir juga nggak langsung jalan, nggak langsung pinter ngomong, nggak langsung bisa pelayanan, ya kan? Ada proses. Nah, sempurna itu kalian berhasil lewati proses dengan baik. Sampai akhirnya tibalah di perkembangan terakhir, kalian jadi dewasa. Itu sempurna. Makanya dievaluasi, aku udah sampai situ belum ya? Tapi jujur gak ada orang yang sempurna sampai hari ini. Paulus saja lo bilang gak sempurna. Saya jauh dari sempurna. Tapi ketika kita sadar bahwa kita gak sempurna, jangan cuma diem menyesali nasib. Ayo kita maju. Paulus berkata, aku kejar, ayo kita maju. Ya. Sebab memang untuk jadi seperti Kristus enggak gampang.
Masih banyak hal yang harus kita lakukan. Karena itu ayo kita kejar semampu kalian. Dan ingat, Roh Kudus menyertai kalian. Dia akan menuntun kalian. Nah itu ya. Nah, kata mengejar atau dioko, apa sih yang dilakukan oleh Paulus dengan kata mengejar? Ngejar, nguber kayak apa toh? Nguber kayak apa? Nah ini dioko. Dioko itu artinya apa? Dia secara aktif mengikuti. Jadi ngintil gitu loh. Ngintil siapa? Ya yang dikejar. Siapa yang dikejar? Tuhan. Karena kita mau jadi sama kayak Kristus, ya kita ngejar Kristus, benar. Kalau kalian mau sama jadi kayak siapa? Artis apa tadi? Siapa yang suka? Apa? Drakor. Artis ada artis cakep banget, cantik banget. Aku pengen jadi, kalian pasti kejar. Saya ingat ada jemaat waktu itu minta izin. Tena, minggu besok aku nggak bisa ikut ibadah. Lah kenapa mau kemana? Ini loh anak-anak ini loh. Mengajak ke ngajak ke Singapura. Untuk apa? Jadi di sana ada konsernya, aduh pemain siapa sih grup apa itu loh. Waduh gila-gilaan sampai tiket itu sampai jutaan itu dibayar. Karena banyak terus akhirnya mereka katanya sampai di sana mereka pakai baju, mereka pakai aksesoris, mereka pakai outfit mirip. Karena kepengen jadi kayak itu diuber sampai ke Singapura sampai diuber. Bayar wis puluhan juta gak peduli, pokoknya aku mau itu. Karena apa? Pengen jadi kayak dia. Jadi kalau kita mau jadi kayak Kristus, ya kita kudu nguber Kristus. Udah gitu aja poinnya. Uberan Kristus itu. Supaya kita tahu caranya nguber, baca Alkitab, berdoa. Kalian bisa nguber Kristus, maka kalian jadi sama. Jadi nguber, jadi aktif mengikuti atau mencarinya tuh dengan penuh semangat. Enggak loyo-loyo. Ya, enggak loyo-loyo. Kemudian apa? Arti kata mengejar ini apa? Menyiratkan gerakan cepat, penuh semangat untuk mengikuti atau nyusul. Di dalam kita mengejar supaya kita jadi seperti Kristus. Kadang kan kita masih manusia lemah, terdiri dari kadang kayak capek gitu kan. Itu tadi Aji juga ngomong, kayaknya aduh capek kayak gitu. Emang ada capeknya? Hidup di dunia ini penuh kecapean lah pokoknya. Capek, gampang capek, memang apa aja bikin capek. Tapi di sini dikatakan, ketika kita capek, mungkin kita tersendat. Waduh, itunya udah agak jauh. Tapi orang yang mengejar itu akan nyusul. Enggak cuma, ya wes super, aduh kok tambah jauh, goodbye. Aduh tambah jauh. Itu enggak nguber namanya. Kalau nguber tuh ya kita ya berusaha menyusul. Jadi mengejar ini juga punya arti gerakan cepat, penuh semangat untuk ikut dan menyusul. Kemudian apa? Mengejar ini artinya apa? Punya kesungguhan hati, sungguh-sungguh mengejar satu tujuan atau cita-cita. Tuh. Kemudian yang berikutnya apa? Mengikuti atau terus maju. Enggak mundur atau enggak menyimpang. Kadang kesannya kayak nguber, orangnya kan jalan sana yang diuber. Memang kesannya maju tapi beloknya sini loh, enggak cocok tah. Ya enggak akan ketemu tah. Jadi yang namanya mengejar ya kudu ikutin ini. Tantangan, rintangan memang mungkin akan dihadapi. Tapi orang yang punya passion, yang punya goal, tahu goalnya itu luar biasa, dia akan terus maju. Mungkin dengan ya pelan-pelan, pokoknya poinnya pentingnya gini loh Rek ya. Mungkin kalian tidak bisa lari saat mengejar. Enggak apa-apa kalian jalan setapak demi setapak, enggak apa-apa. Pokoknya ya kalian tetap maju. Kayak gini. Ini jalan enggak? Kejar enggak? Ya oke. Tapi ketika, tujuannya mau ke situ. Tapi ketika kalian kayak gini. Ini maju enggak? Tetap maju loh. Biarpun mungkin pelan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Tuhan tahu kemampuan kalian. Makanya Tuhan kasih penolong. Supaya kalian kuat. Makanya kalian kemarin kan Pastor Albertus bilang, kalian harus punya komunitas yang benar. Komunitas itu akan bersama-sama gandengan tangan maju bareng.
saling menguatkan. Makanya saya benar-benar rodok maksa. Kalian harus masuk dalam care. Dan care harus hidup. Ketua care mana? Ada ketua care. Ketua care ini tugas buat kalian. Kalian harus bangun care-mu dengan kuat. Care itu kudu kuat. Kalau di sinilah ya repot saya ndak iso lah merhatikan kalian satu-satu. Tapi ketua care bisa perhatiin kalian. Ketua care ayo bangkit, ayo mulai peka lihat teman-temanmu ya, yang mungkin mulai loyo, ayo. Karena apa? Saya tahu menjadi seperti Kristus itu enggak gampang. Tapi ketika kita bareng-bareng, maka kita akan selesaikan bersama-sama. Penting banget. Itu ya. Jadi itu. Jadi terus maju enggak mundur. Nah, tapi di sini coba kita lihat. Jadi Paulus itu mengejar. Dan saya tuh sampai luar biasa ya Paulus itu ya. Dia begitu kenal golnya, begitu tahu golnya itu luar biasa. Makanya penting banget. Kalian itu benar-benar ngeh gitu loh. Golku iki apa? Golku ini sama seperti Kristus tuh kayak apa? Nanti kita lihat di bawah. Makanya Paulus itu ngejarnya itu sampai ekstrim kalau saya bilang. Paulus ini manusia biasa, tapi dia dipenuhi Roh Kudus. Dia punya kerinduan, di sini kata penuh semangat. Dia punya kesungguhan hati untuk kejar. Makanya kata mengejar ini ternyata mengandung arti menganiaya diri demi mengikuti seseorang. Wah, ini lebih dalam ya. Lebih dalam loh ini. Deep banget ini. Sampai menganiaya diri demi ngejar seseorang. Ketika kalian punya seseorang yang menarik perhatian kalian, kalian akan kejar tuh sampai gak popo, masih duitku entek. Masih aku rasanya sampai wes belain, pokoknya demi si dia itu. Itu kan di situ apa itu? Contoh gampangnya sih kayak kamu ngejar si doi. Oh. Kalau kalian itu misalnya ada entah cewek entah cowok, ya ampun, langsung jatuh pada pandangan pertama. Aku yakin di umur-umur kalian akan kayak orang gila ngejarnya. Sampai di sini menganiaya diri, gak tidur, gak popo. Wayai tidur, enak-enak tidur, tiba-tiba bunyi kring. Tolong dong anterin aku. Aku nih butuh karena gojeknya itu loh gak ada yang bangun, percaya sama aku. Bener gak? Bener gak? Bener? Bener? Bener. Pasti bener. Malu-malu aja kalian ngakuin. Bener banget. Nah kayak gitu loh kudune ngejar jadi seperti Kristus itu kayak gitu. Karena kita mau jadi seperti Kristus, kita harus kejar Kristus, benar gak? Kemudian apa lagi? Mengejar ini rela menderita demi yang dikejar. Waduh. Mau teraniaya, mau menderita, wes gak popo misalnya uangnya pas-pasan, wes gak popo demi nganter, wes gak apa-apa aku tak berangkat ke sana supaya uangku ini cukup buat traktir. Dia gitu. Wes gak apa-apa aku gelandotan bis misalnya aku tak buelain supaya uangku cukup. Gak popo wis jalan kaki bila perlu gak popo tak berangkat lebih pagi supaya aku bisa makan bersama dengan dia di kafe terkenal. Weh kayak gitu loh mau menderita loh demi orang yang dikejar. Kemudian apa? Mengejar ini mendesak ke arah dia. Semakin mendekati yang dikejar, mendesak. Jadi kita memaksakan diri, aku gak mau jauh dari dia. Desak. Jadi itu karena apa? Paulus tahu golnya. Jadi ternyata seserius itu loh Paulus itu mengejar kesempurnaan itu. Kalau kita mau lihat apa sih yang dikejar oleh Paulus? Kok sampai segila itu, seedan itu, se-ekstrim itu. Kita lihat Filipi 3 ayat 13 sampai 14 versi terjemahan sederhana Indonesia. Karena ini jelas banget. Versi TSI ya,
13 sampai 14. Saudara-saudari, nah ini buat saudara-saudari. Oke, buat semua. Di sini ada yang enggak saudara-saudari? Ada enggak? Siapa yang saudara? Coba. Saudara itu cowok berarti. Angkat tangan cowok. Yang enggak angkat tangan berarti cewek. Saudari. Jadi ini enggak ada yang kacau itu loh ya, enggak ada loh ya. Jadi saudara-saudari, saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu. Tapi perhatikan mata saya hanya tertuju, fokus. Fokus kepada apa? Untuk mencapai sasaran ini saja. Sasaran ini saja yaitu apa? Saya melupakan hal yang sudah berlalu dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang ada di depan saya. Nah ini ayat 14. Sama seperti mengikuti lomba lari, mata saya tetap tertuju kepada sasaran. Apa yang sasarannya? Baca bersama yaitu sekali lagi apa? Luar biasa. Ini yang membuat Paulus mati-matian sampai gila-gilaan, sampai wes edan-edanan nguber. Karena di sini kemenangan yang sudah disiapkan di sorga. Itu yang worth it banget. Waduh, kalau dibilang worth it-nya itu mungkin wis nggak tahu tak terhingga gitu ya. Worth it-nya nggak cukup cuman sekali ditulis. Worth it, sampai banyak untuk diperjuangkan. Apa di sini? Kemenangan yang sudah disiapkan bagi kita di sorga. Kemudian apa? Dan memang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus sudah dipanggil Allah untuk mencapai sasaran surgawi itu. Jadi kita tadi yang sudah memutuskan untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di sini dikatakan kita dipanggil untuk mencapai sasaran surgawi itu. Yaitu apa? Hadiah di sorga. Ya ampun, hadiah di sorga. Demi ini Paulus rela lakukan. Demi ini hadiah ini Paulus rela tersiksa, rela menderita, rela teraniaya. Karena apa? Hadiah sorga itu enggak ternilai. Kalau kita lihat nilai sorga itu enggak bisa diukur dengan semua ukuran yang ada di dunia ini. Semua ukuran wis macam apa aja ukurannya. Kamu kumpulin jadi satu tumpuan buat ngukur ini enggak bisa ngukur. Tidak, enggak bisa menilai. Tetap jedok. Kan kalau timbangan itu kalau berat banget kan jedok gitu kan. Jebol timbangannya. Nilai surga itu kalau kamu pakai ukuran sampai ukuran yang mungkin diciptakan oleh manusia bisa bermiliar-miliar ton gitu misalnya. Mbok pakai buat ngukur ukurannya itu tetap jedok. Karena tidak ada nilai yang bisa mengukur. Tidak ada timbangan yang bisa mengukur nilai surga. Nilainya itu tinggi banget. Tak terhingga dan kekal. Jadi nilainya itu tak terhingga dan kekal. Sekarang kalian tahu ya, goal ini yang harus kalian benar-benar kalian kejar. Hadiah kemenangan di sorga yang nilainya tak terhingga dan kekal. Tapi untuk bisa dapat itu, kalian harus punya karakter dan punya sifat seperti Kristus. Ini masalahnya. Supaya kalian bisa mencapai itu, kalian harus Christ-like. Sebab kalau enggak gitu, kalian enggak layak terima ini. Sebab surga hanya bisa dimasuki oleh orang yang sempurna. Atau sudah jadi seperti Kristus. Itu masalahnya. Makanya kenapa dalam bulan ini, kalian benar-benar digembar-gemborkan, benar-benar dijejeli dengan firman Tuhan. Kalian harus jadi sama seperti Kristus. Sebab kalian itu punya sesuatu yang sedang menunggu kalian
di sorga hadiah kemenanganmu karena kalian sudah berjuang, kalian sudah mengejar. Kan di ayat tadi dikatakan ini kayak pelari, lari sampai aduh wis lari pokoknya mungkin banyak tantangan, mungkin banyak kerikil tapi aku tetap mau lari. Dan ada hadiahnya. Ya, ada hadiahnya. Jadi ayo menjadi seperti Kristus itu harus jadi goal kita. Karena kita tahu ketika kita mencapai goal itu ada hadiah menanti kita. Ya, jadi ingat kemarin PR-nya Kak Aldi apa? Kasih makan rohanimu, jangan kasih makan dagingmu. Ya, rohanimu yang harus kasih makan supaya kita jadi sama kayak Kristus. Rohani kita yang harus gemuk, bukan daging kita. Bukan tubuh kita. Ya, bukan kedagingan kita, keinginan daging kita. Itu yang dikasih makan. Katanya, makanya Kak Aldi bilang hati-hati dengan apa yang kamu lihat, hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Baca firman Tuhan, karena di sana kalian akan dapat tuntunan. Baca firman Tuhan dan berdoa, kalian seperti sedang menggemukkan kehidupan rohani kalian sehingga jadi tambah dewasa. Kemudian apa? Kak Aldi kasih PR, miliki pikiran Kristus supaya cara hidupmu berubah. Terus PR-nya dari Pastor Albertus, saya itu cuma nambah-nambahin aja sih sebetulnya. PR-nya Pastor Albertus apa? Mulai latih dirimu punya kehidupan seperti Kristus. Caranya apa? Mulai belajar mengasihi. Mulai punya bahasa kasih, ya kan? Masih ingat toh? Ingat apa enggak? Tak ingetin aja kalian pokoknya. Hidup berbuah-buah. Kenapa ini harus kita lakukan? Sebab kita semakin hari harus semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kita menjadi sempurna dan kita layak terima hadiah yang disiapkan buat kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Saya terus berdoa buat kalian supaya dari hari ke hari kalian punya semangat untuk kejar Kristus. Sehingga dari hari ke hari kalian menjadi sama seperti Kristus. Yuk semua bangkit berdiri.